Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 Mei 2025, jam 6 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 11 Mei 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.987. Syukur sebesar Rp1.095. Persepuluhan sebesar Rp2.318.350 dan sarana fisik Rp744.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 11 Mei 2025 jam 6 sore sebesar Rp10.924.000. Syukur sebesar Rp705.000. Persepuluhan sebesar Rp630.000. Sarana fisik sebesar Rp520.000 dan sada sebesar Rp256.000. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Sokota J. dengan menggunakan tata ibadah Minggu 3. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonus dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini: 1. Huele Wakabisi, yang kedua Sout and Leaks. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 18 Mei 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumau MTH, Ketua. Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris.
Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tabiskan kebaktian kita. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, kita ada dalam doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolong kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan kami. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Tempat mati. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami.
yang duduk sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman. Pembacaan firman di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami memohon, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Mazmur 127 ayat 1 hingga ayat yang kelima di bawah perikop Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak, ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore menjelang malam, shalom. Nampaknya kita semua yang hadir dalam kebaktian sore menjelang malam ini berada dalam suasana yang sehat, sukacita. Kita semua bisa ada di sini, kita percaya itu cuma karena Tuhan. Sama seperti pemazmur 127 yang mengatakan jikalau bukan Tuhan. Sampai 2 kali dia katakan jikalau bukan Tuhan. Maka kita semua yang hadir dalam kebaktian ini juga mau mengatakan dan bersaksi bahwa jikalau bukan Tuhan yang memelihara hidup kita, tidak mungkin kita ada di sore ini. Jikalau bukan Tuhan
yang memberkati perjalanan, pekerjaan, usaha-usaha, tugas dan tanggung jawab pelayanan, tapi juga perjuangan dari anak-anak untuk meraih masa depan, maka tidak mungkin kita menikmati semua berkat Tuhan itu. Itu sebabnya ibu bapa dan anak-anakku, kita patut terus bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis dalam kita punya hidup. Kita yang hadir ini juga tentu menginginkan dalam kita punya hidup, kalau boleh hidup kita itu berbahagia. Sebagai orang tua dan anak-anak, kita juga menginginkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu berada dalam kebahagiaan. Dan tentu saja kita semua punya pengalaman bahwa untuk menikmati kebahagiaan atau kesuksesan, keberhasilan, itu sesuatu yang bukan datang dengan sendirinya. Harus ada usaha. Orang tua harus berusaha bekerja misalnya. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang sudah dapat pekerjaan pun juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Anak-anak yang masih studi harus juga setia belajar, pergi ke sekolah, pergi kuliah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan ibu bapak saudaraku yang kekasih, Pemazmur 127 sore ini mau bilang untuk ibu bapak saudara dan saya bahwa sekalipun ia hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Sekarang kita hidup di era yang cepat berubah, cepat berkembang. Pemazmur mau bikin ingat ketung. Tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, sia-sia semua yang kita jalani, yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, yang kita kerjakan. Kita ini manusia yang lemah, yang mudah rapuh. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita juga tidak bisa mengandalkan siapapun dan apapun juga. Termasuk selalu diingatkan, kita punya uang ada, oke. Kita punya jabatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, oke. Kita punya harta ada, baik. Semua itu kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat dan sadar semua yang ada pada kita itu Tuhan punya dan Tuhan memberikannya kepada kita karena Ia sangat menyayangi kita selaku anak-anaknya. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan Tuhan sedetik pun dalam hidup ini. Ibu bapak saudara dan anak-anak, justru itu maka Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menetapkan tema pemberitaan kita di minggu yang ketiga di bulan Mei ini adalah berbahagialah rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi temanya berbahagialah rumah tangga yang mengandalkan Tuhan.
Dan tema ini didasari pada perikop bacaan kita tadi Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ibu dan bapak, saudara dan anak-anak, Mazmur ini kalau kita baca dan perhatikan tadi, Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian syarah dari Salomo, raja yang sangat terkenal di Israel. Tapi kalau kita memperhatikan secara teliti kalimat demi kalimat di dalam bacaan firman Tuhan tadi, ternyata bahwa Mazmur ini juga bisa disebut sebagai Mazmur keluarga. Mengapa? Karena di dalam kata-katanya itu banyak dikatakan setiap keluarga akan berbahagia jika keluarga melibatkan Tuhan dalam rencananya, pekerjaan, usaha, masa depan dari keluarga, tapi juga masa depan dari anak-anak kita. Ibu dan bapak saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 dan ayat 2 dari bacaan kita, di situ kita diingatkan oleh pemazmur bahwa masa depan yang bahagia itu pertama-tama dimulai dari keluarga atau rumah tangga. Rumah dalam konteks pembacaan firman Tuhan tadi itu lebih menekankan tentang rumah tangga atau keluarga. Kalau di sini ada orang tua, suami dan istri yang masuk sama-sama dalam kebaktian ini, pasti ingat sebagai suami istri Kristen, keluarga Kristen, saat kita memulai membangun hidup rumah tangga kita, maka semua itu kita dasari di dalam Tuhan. Tapi kita juga diingatkan bahwa kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, kalau kita sudah melibatkan Tuhan dalam rumah tangga, maka Tuhan itu juga harus terus kita libatkan dalam perjalanan hidup rumah tangga kita, selagi Tuhan masih memperkenankan kita ada hidup bersama di dalam keluarga atau rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita itu, ibu bapak saudara, tentu ada mama, ada papa, tapi juga ada anak-anak. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada banyak contoh keluarga-keluarga yang hidupnya berbahagia. Sekalipun banyak tantangan yang mereka temui. Kita masih ingat ibu bapak saudara dan anak-anak, keluarga Nuh. Nuh bersama dengan istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka ini diselamatkan oleh Tuhan bersama-sama dengan binatang-binatang piaraan mereka dari bencana besar yang melanda dunia waktu itu. Bencana itu adalah banjir besar. Kita ingat Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Dia ikut. Dan karena dia ikut Tuhan punya perintah, dia bersama istri, anak-anaknya semua diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga ingat ibu dan bapak,
Anak-anak, cerita tentang Yusuf. Yusuf sejak dia masih muda, banyak sekali tantangan yang dia temui. Dan tantangan yang paling utama itu datang dari orang-orang yang paling dekat dengan dia. Saudara-saudaranya sendiri. Namun Yusuf tetap ingat pada Tuhan. Dia tetap menyerahkan hidupnya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena itu maka sekalipun di tengah kesulitan, Yusuf dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang punya peranan penting di kerajaan Mesir. Dalam tugas pekerjaan yang dia kerjakan, di tengah kelimpahan, ternyata bahwa ada juga tantangan dan godaan. Istri Potifar menggodanya. Akibatnya dia juga harus ditahan. Tapi karena dia itu adalah seorang yang taat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala kenyataan hidupnya, maka Tuhan tetap menyertai dia. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dan Yusuf terkenal sebagai seorang kepala keluarga yang sangat mengasihi istri dan anak-anaknya. Saya hanya mengambil 2 contoh saja, ibu, bapak, saudara, dan anak-anak. Bahwa keluarga-keluarga ini dianggap keluarga yang berbahagia. Kuncinya karena mereka menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan dan firman-Nya atau kehendaknya itu selalu mereka andalkan dalam menjalani kehidupan mereka, tapi juga di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, godaan, dan masalah-masalah hidup ringan maupun juga berat. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, kalau itu kehidupan dari Nuh dan Yusuf bersama dengan keluarga-keluarga mereka, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keluarga-keluarga ibu, bapak, saudara? Apakah sampai sekarang ini kita masih mengandalkan Tuhan dalam kita punya perjalanan hidup keluarga? Apakah betul-betul kita mengandalkan Tuhan? Ataukah jangan sampai kita menjadikan Tuhan itu hanya sebagai bahan reserve saja. Nanti susah dulu. Orang Ambon bilang nanti sudah kapa-kapa dulu. Nanti air sudah leher dulu. Nanti suseng bisa bikin apa-apa dulu. Baru ketong lari cari antua. Ibu, bapak, saudaraku, sebagai keluarga-keluarga Kristen, firman ini mengajak kita untuk belajarlah dari keluarga-keluarga Nuh dan Yusuf. Bila kita mau keluarga kita, bila kita mau suami, istri, anak-anak, cucu kita hidup diberkati Tuhan. Bila kita mau rumah tangga kita tetap dilindungi dan menikmati kebahagiaan hanya dari Tuhan. Kuncinya adalah libatkanlah Tuhan selalu. Andalkanlah Tuhan dalam setiap
langkah hidup kita. Selanjutnya ibu bapak dan anak-anakku, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan itu tentang kota. Kota dalam konteks ini tidak hanya dalam pengertian kota yang banyak ditemui masyarakatnya yang majemuk seperti kota Ambon, bilanglah begitu. Tapi kota dalam konteks pembacaan kita itu bisa juga menunjuk kepada rumah tangga atau keluarga kita, di mana suasana aman, nyaman, damai, penuh kasih sayang, penuh keharmonisan, itu selalu terjadi dalam rumah tangga kita. Ibu bapak saudaraku dan anak-anak, rumah tangga yang aman, rumah tangga yang penuh dengan damai dan sejahtera, itu bukan berarti bahwa rumah tangga itu bebas dari masalah. Ada banyak orang tua di sini, mereka bisa bercerita tentang pengalaman hidup mereka bertahun-tahun dalam menjalani hidup rumah tangga. Saya percaya orang-orang tua dalam ibadah ini akan bilang, semua akan bilang, seng pernah katong hidup selalu aman. Jatuh, bangun. Aman, tapi kadang-kadang juga aman lah. Kadang-kadang ada sukacita, tapi kadang-kadang juga dipenuhi dengan masalah-masalah yang bisa membuat air mata kita menetes. Bukan cuma orang tua, anak-anak juga begitu, bisa menangis. Karena ada banyak beban yang kita temui dalam hidup berumah tangga kita. Tapi kita percaya dan kita punya pengalaman iman bahwa di tengah-tengah tantangan dan masalah-masalah hidup keluarga yang kita alami, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita selalu melibatkan Tuhan, orang tua dan anak-anak setia untuk berdoa sama-sama, saling menasihati, saling mengingatkan, menegur, memberikan semangat, hidup dalam kasih sayang satu dengan yang lain. Maka kita percaya ibu dan bapak saudara, tantangan-tantangan hidup yang kita temui itu tidak akan mematahkan semangat kita, tidak akan menghancurkan hidup rumah tangga kita, sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Masalah-masalah hidup yang kita temui di mana saja, termasuk anak-anak yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan di tempat-tempat belajar mereka, orang tua yang juga mengalami kesulitan di tempat-tempat kerja, tempat usaha, atau ada beban-beban pergumulan dalam keluarga. Semua itu kita percaya adalah juga cara Tuhan untuk membentuk hidup kita menjadi keluarga-keluarga yang tangguh. Keluarga-keluarga yang sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
bahwa hidupnya itu bergantung pada Tuhan. Dan karena itu maka ia akan selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan keluarga akan bertumbuh menjadi keluarga yang tahan banting. Keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik. Hidup mereka adalah hidup yang menyenangkan hati orang tua. Mereka tidak akan mempermalukan orang tua. Karena orang tua selalu melibatkan mereka dalam persekutuan hidup yang indah, yang penuh dengan kenyamanan. Ibu dan bapak saudaraku yang kekasih, kita semua punya pengalaman. Kalau suasana rumah tangga kita itu penuh dengan suasana yang aman, yang nyaman. Kalau ketong keluar pi kerja, anak-anak keluar untuk pergi belajar, orang tua keluar untuk pergi melakukan usaha-usaha demi menata hidup keluarganya. Kalau su habis kerja, su habis belajar, katong senang untuk cepat pulang ke rumah. Karena apa? Karena di rumah itu kita rasa tiba di rumah hati senang. Tiba di rumah, suasana hidup di rumah itu selalu ada candaria di antara orang tua dan anak-anak. Walaupun ada HP, tapi HP itu tidak akan membuat jarak di antara orang tua dan anak-anak. Ada saat di mana kita memegang HP, menggunakan HP misalnya. Tapi ada saat di mana kita juga saling membangun relasi di antara satu dengan yang lain. Kita menciptakan suasana di dalam keluarga kita, membuat kita merasa betah, senang, aman, sukacita. Sebaliknya kalau ketumpung keadaan dalam keluarga itu yang aman-aman. Mama marah-marah. Papa dan mama bakal lay terus. Anak-anak rasa lebih baik beta tinggal di luar rumah daripada beta pulang sampai di rumah. Beta sendapat damai hati. Begitu pula dengan orang tua. Kalau sudah keluar kerja, selesai kerja cepat-cepat mau pulang juga. Tapi kalau suasana rumahnya itu memang cakar bongkar misalnya. Suami pulang, sulalalala, masuk rumah, rumah telamburang sana sini, kacau sana sini, rasa seng aman. Belum lagi yang lain. Oleh karena itu ibu dan bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman ini mengingatkan kita bahwa suasana hidup berumah tangga yang aman, yang nyaman, penuh kasih sayang satu dengan yang lain, saling menghargai dan menghormati di antara orang tua suami dengan istri, tapi juga antara anak dengan anak, orang tua dengan anak-anak, itu harus tetap kita ciptakan dengan terus mengandalkan
Tuhan. Selanjutnya ibu dan bapak saudaraku yang kekasih, yang terakhir pemazmur mengingatkan setiap keluarga tentang masa depan anak-anak. Ia memulai mengingatkan orang tua bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah milik pusaka Tuhan. Sekali lagi, Pemazmur 127 ini mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa anak yang ada di dalam rumah tangga kita, mereka itu milik pusaka Tuhan. Sebagai milik pusaka Tuhan, anak-anak ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita orang tua diberikan tanggung jawab yang mulia dari Tuhan untuk jaga anak-anak, pelihara mereka dengan baik, didik mereka dengan baik, dewasakan mereka juga dengan baik. Dan jangan lupa libatkan Tuhan dalam tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, ibu dan bapak saudara, di situ dikatakan bahwa anak-anak diumpamakan sebagai anak panah. Dan orang tua ibarat pahlawan yang hendak melepaskan anak-anak panah yang tidak lain adalah anak-anak di dalam keluarga. Jadi ibu bapak saudara dan anak-anakku, anak-anak panah itu diusahakan, disiapkan dengan baik supaya ketika dilepaskan kena sasaran. Tidak boleh tidak kena sasaran. Kalau kena sasaran itu berarti bahwa anak-anak itu memiliki kehidupan yang baik. Mereka bisa sukses. Mereka menjadi anak-anak yang bukan anak-anak yang liar, tapi anak-anak yang dekat dengan kita orang tua. Anak-anak yang mau curhat kepada kita orang tua apa yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka. Mereka tidak curhat keluar, sebab belum tentu yang di luar itu bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ya, ibu bapak saudaraku yang kekasih. Dan oleh karena itu, maka orang tua harus menyiapkan anak dengan betul. Saya percaya bahwa firman ini bukan sesuatu yang baru. Tapi kalau disampaikan, diberitakan kepada kita, itu berarti Tuhan punya maksud yang baik dengan kita, baik terhadap orang tua, tapi juga terhadap anak-anak. Karena Tuhan tidak mau keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang tidak berbahagia. Tuhan ingin keluarga-keluarga anak-anak Tuhan adalah keluarga-keluarga yang menikmati damai sejahtera dari Allah. Oleh karena itu maka firman ini terus disampaikan kepada kita supaya kalau seandainya ada di antara kita sebagai orang tua yang salah arah dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap anak-anak yang dipercayakan Tuhan, sehingga membuat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak punya masa depan yang cerah. Maka sebagai orang tua masih ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita. Begitu pula bagi anak-anak
Kalau ternyata bahwa ada di antara kalian yang ternyata tidak suka untuk mendengar nasihat orang tua karena menganggap diri sudah besar, ya, bita su sarjana, bita su master, bita su dapat kerja, mama dengan papa itu suseng saman lai dengan katung. Ingat, mama dan papamu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Karena itu pada waktunya mama dan papa juga akan mempertanggungjawabkan segala tugas dan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab membina, mendidik, dan mendewasakan kalian anak-anak untuk menjadi anak-anak yang hidupnya takut Tuhan dan punya masa depan yang cerah. Mama dan papa pasti bilang untuk Tuhan, Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kami. Tapi Tuhan sendiri tahu bahwa ada anak-anak kami yang ternyata tidak menghormati kami orang tua. Ada anak-anak kami yang membuat kami orang tua tiap kali hati kami itu resah, kecewa, kami menangis. Dan kita semua tahu tidak ada yang menjadi rahasia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara dan anak-anak, sekali lagi masih ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita. Untuk berubah jadi baik. Untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, hidup takut Tuhan. Begitu pula dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan kita keraskan hati kita. Kalau mau hidupmu dan hidupku diberkati Tuhan. Kalau mau hidup kita berbahagia, rumah tangga kita berbahagia. Tuhan kasih kesempatan. Tangannya terbuka untuk menerima kita apa adanya. Yang penting kita mau datang pada Tuhan, bilang apa yang kita rasa. Selalu saya bilang, kalau mau menangis untuk Tuhan, menangislah. Tuhan tetap menerima kita, karena kasih-Nya tak pernah berubah. Kita renungkan firman ini jemaatku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaatku yang kekasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah dunia ini, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Huel Lewakabisi. Disilakan. Selamat malam, shalom. Semoga lagu ini dapat membawa berkat bagi katong semua. Mengenal
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita ada dalam persembahan di saat ini, marilah kita mendengar akan anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ibadah
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah persembahan yang kami bawa dengan seluruh kekurangan dan keterbatasan kami. Kelebihan dan kesempurnaan itulah punya Tuhan. Berkati persembahan ini demi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saud and Lee akan mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Disilahkan. Selamat malam, Shalom. Perkenalkan kami dari Saud and Lee akan membawa sebuah lagu. Semoga lagu yang kami bawakan menjadi berkat bagi kita semua. Titik manis Bapa yang setia dan banyak selalu ada perbedaan. Titik manis Bapa yang setia dan banyak perhidup yang Bapa kasih kita. Manis ini beta pun doa beta pun masa depan. Sio Tuhan dengar jua. Selalu ada berbeda. Titik manis Bapa yang setia
terjadi berkat perhidup ini. Terima kasih. Tuhan berkati kalian dengan talenta yang sangat luar biasa Tuhan beri bagi kalian. Kita akan bersatu di dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami, dan pada bagian doksologi kita akan membawakan dalam nyanyian. Mari Ibu Bapak dan anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, yang sangat mengasihi kami, pribadi, rumah tangga kami, tapi juga persekutuan yang olehnya kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih banyak sebab kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Itulah yang kami rasakan, baik sebagai orang tua tapi juga anak-anak dan cucu-cucu, sebagai pelayan tetapi juga sebagai warga gereja. Karena itu kami datang pada Tuhan dan Tuhan mengenal kami semua. Dari kedalaman hati kami yang tulus, masing-masing pribadi mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Terimalah kami apa adanya Bapa, sekalipun kami adalah anak-anak yang seringkali mendukacitakan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami datang dan menyerahkan hidup ini padamu dengan tangan yang terbuka penuh kasih, Bapa merangkul kami, Bapa menerima kami apa adanya dengan seluruh permohonan kami dalam doa yang kami bawakan ini. Bapa, kami datang dan mau menyerahkan semua yang hadir dalam kebaktian ini, baik itu orang laki-laki maupun perempuan, suami ataupun juga istri, anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan mengenal kami semua dengan apa yang kami rasakan, kami pikirkan, kami alami, kami gumuli, kami harapkan, kami cita-citakan. Kami berdoa dan minta Tuhan Yesus tolong dan berkati jua setiap anak dengan cita-cita dan harapannya untuk meraih masa depan yang cerah. Tuhan berikan kekuatan iman, tapi juga anugerahkanlah hikmat-Mu kepada mereka Bapa. Bimbinglah mereka dengan roh-Mu, supaya mereka tetap setia untuk berjuang meraih masa depan dalam dunia pendidikan. Dan setelah mereka selesai pun kami percaya Tuhan menyiapkan jaminan masa depan yang pasti bagi anak-anak kami, baik yang ada dekat dengan sisi orang tua tetapi juga yang jauh-jauh terpisah karena tuntutan-tuntutan pendidikan, pekerjaan ataupun juga yang lainnya. Bapa lindungi anak-anak kami sebab di luar sana ada begitu banyak godaan yang bisa saja menjerumuskan mereka ya Bapa ke jurang kebinasaan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia pada nasihat orang tua, guru di sekolah, dosen, para pengasuh.
majelis jemaat, dan semua orang yang selalu menasihati, mendidik, dan membina mereka, terutama orang tua di dalam keluarga. Kami berdoa bagi orang tua, Tuhan Yesus memberkati dalam segala pergumulan hidup mereka, pekerjaan, usaha, tugas, tanggung jawab, segala rencana mereka untuk membangun masa depan keluarga dan masa depan anak-anak yang penuh harapan. Tuhan atur segalanya sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan kalau Tuhan mendapatkan ada orang tua yang lalai dalam membina dan mendewasakan anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa, adalah firman-Mu di malam hari ini menyadarkan kami ya Tuhan, sebab kami adalah wakil Tuhan di dunia ini yang diberi tanggung jawab yang mulia oleh Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, bagi anak-anak kami. Dan biarlah kami disadarkan oleh Tuhan untuk kembali pada jalan yang benar. Kami menjadi teladan yang baik bagi anak cucu kami. Melalui hidup, usaha, kerja keras kami, doa-doa kami, Tuhan tetap membuka tingkap sorgawi dan mengalirkan berkat bagi rumah tangga kami ya Bapa. Karena itu kami minta Tuhan tolong kami, supaya kami tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup ini. Kami selalu bergantung dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi-kondisi hidup yang memprihatinkan, termasuk rumah tangga. Kami berdoa bagi orang tua lansia. Kami berdoa bagi janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang susah. Tuhan tahu segalanya, baik yang hadir dalam kebaktian ini, tetapi juga yang ada di dalam rumah tangga kami. Bahkan mereka yang tidak seiman dengan kami sekalipun, kami doakan agar Tuhan tetap menolong kami semua, umat yang diciptakan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami datang bersama-sama pula ya Tuhan, dan kami mau mendoakan Klasis GPM Kota Ambon yang oleh perkenaan Tuhan di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 akan merayakan ulang tahunnya yang ke-52. Sebuah anugerah yang besar dari Tuhan yang terus Tuhan curahkan bagi Klasis ini. Bahwa ada begitu banyak tantangan, kesulitan, kadang jatuh bangun. Tetapi ternyata oleh pertolongan Tuhan, seluruh pelayan, baik itu di tingkat Klasis maupun juga di 21 jemaat di Klasis ini, bersama dengan semua umat-Mu, masih tetap ada eksis untuk melakukan tugas-tugas suruhan-Mu ya Bapa. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah segala yang telah mereka tanam dan siram di Tuhan punya ladang, diberkatilah oleh Tuhan jua. Dan buah-buah kebaikan akan dinikmati oleh umat dan pelayan-Mu, tapi juga oleh seluruh masyarakat yang ada, baik yang ada di Provinsi Maluku maupun juga Maluku Utara. Karena itu Bapa, semua persiapan ke arah pelaksanaan syukur, kami minta Tuhan Yesus tolong dan berkati, supaya pada waktunya segala sesuatu terjadi di jemaat GPM Bukit Doa akan memuliakan Tuhan, memberi kekuatan, harapan, dan semangat baru di usia yang baru, meneruskan karya selamat-Mu melalui program-program pelayanan, hasil keputusan sidang Klasis. Kami berdoa diberkatilah oleh Tuhan jua. Begitu pula bagi 21 jemaat, baik itu pendeta, penatua, diaken, perangkat pelayan, dan seluruh umat Tuhan, mulai dari anak dalam kandungan ibu sampai orang tua yang beruban, diberkatilah oleh Tuhan dalam hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya Bapa yang maha baik, kami datang bersama pula ya Tuhan, dan kami mohon
Tuhan berkenan pula memberkati majelis pekerja klasis, tapi juga para staf, seluruh pegawai yang setia melakukan tugas-tugas. Diberkatilah mereka bersama keluarga-keluarga mereka. Kami turut mendoakan pula negara dan bangsa kami, pemerintah di pusat, di provinsi, termasuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara, tapi juga kota dan kabupaten. Diberkatilah oleh Tuhan semua orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan peran mereka di tengah-tengah tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Kami berdoa juga ya Bapa, agar Tuhan berkenan untuk memberkati semua yang hadir dalam kebaktian ini, termasuk pula Ibu Bapak Penatua Diaken dari Jemaat Menara Kasih dan diakonos yang bertugas, juga semua pendukung kebaktian dengan peran-peran mereka. Tuhan Yesus memberkati pula supaya mereka punya hidup jadi berkat, baik dalam tugas pelayanan di gereja ini, tetapi juga di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Ya Bapa di surga, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu memasuki minggu yang baru. Tuhan sertai dan tolong kami semua jua. Biarlah kami pulang membawa berkat sukacita, kekuatan dan semangat baru dari Tuhan menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kami Bapa dengan semua yang kami persembahkan kepadamu. Sambil ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak, kebaktian kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.